Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1397, mendorong telur di jalan, mencuri patung. Di dalam lembaga pemikir, semua orang saling memandang dengan ekspresi yang sangat aneh. Apakah orang ini benar-benar orang yang mendirikan tradisi Tao? Semua orang diam-diam memandang Sui Gujin dari kejauhan. Sui Gujin menatap layar tanpa ekspresi. Tidak seorang pun yang berani berbicara dan terus menatap layar. Di dalam kota Tiandu, Ye Guan berjalan-jalan mengelilingi kota, sesekali menyentuh berbagai benda di sana-sini. Sorot matanya penuh keheranan, bagaikan orang desa yang baru saja memasuki kota. Ye Guan tidak berpura-pura. Dia benar-benar kagum dengan peradaban tua ini. Ketika dia mengamati lebih dekat bangunan-bangunan di Old Tu, dia menemukan bahwa semuanya terbuat dari jenis kristal khusus. Kristal jenis ini bukanlah benda biasa. Ia mengandung kekuatan yang sangat murni, dan akan sangat berharga jika dibawa keluar. Terlebih lagi, ia dapat merasakan adanya formasi dalam bangunan-bangunan itu, dan lebih dari satu jenisnya. Dengan kata lain, jika ada musuh yang menyerang, seluruh bangunan di kota tersebut dapat langsung diubah menjadi bangunan militer yang kokoh dan mampu bertahan dari serangan musuh. Bukan hanya itu saja, dia juga samar-samar merasakan fluktuasi energi yang kuat jauh di dalam bumi di bawah kakinya. Tiandu, ekspresi rumit tampak di mata Ye Guan. Kota di bawah kakinya tidaklah sederhana. Setelah berjalan beberapa saat, Ye Guan tiba-tiba berhenti. Dia melihat tidak jauh. Ada sebuah gedung tinggi, dibangun megah, banyak orang lalu lalang, dan suasananya sangat ramai. Ye Guan melihat ke arah tengah gedung tinggi, di mana terdapat 3 karakter besar berlapis emas yang ditulis dengan gaya flamboyan, Yuxianju. Yuxianju, Ye Guan agak bingung. Dia melihat orang-orang yang datang dan keluar. Mereka yang datang menunjukkan wajah penuh kerinduan dan kegembiraan. Sedangkan mereka yang keluar menunjukkan wajah segar, dengan sedikit keinginan untuk lebih. Ye Guan berkata, "Tuan Ta, bagaimana kalau kita pergi melihatnya?" Xiao Ta berkata, "Terserah kamu." Ye Guan mengangguk dan berkata, "Dengarkan Tuan Ta." Setelah mengatakan itu, dia berjalan cepat menuju Yuxianju. Xiao Ta, di dalam lembaga pemikir. Ketika Ye Guan berjalan menuju Yuxianju, ekspresi semua orang menjadi aneh. Segera, Ye Guan memasuki Yuxianju. Begitu memasuki Yuxianju, dia disambut oleh deretan wanita yang semuanya mengenakan kemeja tipis dan rok panjang. Wanita-wanita ini tinggi dan cantik, dengan sedikit pesona di mata mereka. Mereka berdiri rapi di depannya. Ketika mereka melihat Ye Guan masuk, semua wanita itu membungkuk dan berkata dengan senyum menawan, "Selamat datang, Tuan." Gaun wanita-wanita ini sangat tipis, memperlihatkan bagian pribadi mereka, tetapi Anda tidak dapat melihat bagian utama mereka. Tampaknya Anda dapat melihat segalanya, tetapi tampaknya Anda juga tidak dapat melihat apapun. Itu sangat licik. Dan justru perasaan inilah yang paling menggoda, karena kita selalu ingin melihat apa yang tidak dapat kita lihat. Ada yang salah. Saat Ye Guan masuk, dia langsung menyadari ada yang salah dengan tempat ini. Ini jelas bukan tempat yang bagus. Pada saat itu, salah seorang wanita tiba-tiba datang dan memegang lengannya sambil tersenyum. "Tuan, ada yang bisa saya bantu?" Ye Guan ragu sejenak, lalu berkata, "Saya orang yang serius." Cekikikan, wanita itu terkikik dan melirik Ye Guan.
Melihat Ye Guan yang tampan dan memiliki temperamen yang baik, senyum di matanya pun menjadi semakin intens. Para wanita di samping akan melirik Ye Guan dari waktu ke waktu dengan senyum di mata mereka. Wanita itu nampaknya takut Ye Guan akan melarikan diri, jadi dia menarik lengannya dan berjalan masuk. Entah sengaja atau tidak sengaja, ia terus menggesek-gesekkan bagian tubuhnya yang montok ke tubuhnya. Tak lama kemudian, wanita itu membawa Ye Guan ke sebuah ruangan redup. Ruangannya tidak besar dan lampunya redup. Di tengah ruangan, ada sebuah tempat tidur, dan hanya satu tempat tidur. Melihat pemandangan ini, ekspresi Ye Guan tiba-tiba membeku. Melihat ekspresi Ye Guan, wanita itu tersenyum dan berkata, "Apakah ini pertama kalinya Anda ke sini, Tuan?" Ye Guan mengangguk. "Ya." Wanita itu mengusap lengan Ye Guan dengan payudaranya yang montok, dan berkata dengan tatapan menggoda, "Jangan khawatir, Tuan, ini tempat yang serius. Hehe." Ye Guan, wanita itu tiba-tiba mengeluarkan sebuah tanda panjang dan meletakkannya di depan Ye Guan, sambil berkata sambil tersenyum, "Tuan, ini adalah layanan yang kami sediakan di sini. Silakan pilih satu." Ye Guan melihat tanda itu dan melihat ada lebih dari selusin item tertulis di atasnya, termasuk mendorong telur di jalan, es dan api, terbang bersama, menggiling batang dengan tangan halus, dan mencari kitab suci dari mulut abadi. Ye Guan sedikit bingung dan bertanya, "Gadis, apa saja proyek ini? Mengapa aku tidak memahaminya?" Wanita itu tiba-tiba tertawa pelan, menepuk bahu Ye Guan, dan berkata dengan senyum menawan, "Kamu sangat jahat." Ye Guan, wanita itu tiba-tiba menunjuk ke salah satu di antara mereka dan berkata sambil tersenyum, "Tuan, bagaimana dengan yang ini?" Ye Guan menatap ke arah yang ditunjuk wanita itu dan melihat kalimat yang berbunyi, 100 bunga mekar. Ye Guan bingung, apa maksudnya ini? Wanita itu berkedip dan berkata, "Itu berarti banyak orang bersama-sama, haha." Ye Guan langsung berkeringat dingin, sambil berpikir dalam hati, "Tuan Ta telah menyesatkanku. Lihatlah ke tempat macam apa kau membawaku." Xiao Ta, Ye Guan melihat tanda-tanda itu dan menunjuk ke tanda terakhir. "Yang ini, berikan padaku. Ini akan membuat otot dan tulangmu rileks." "Rilekskan otot dan tulang Anda, ini pasti masalah serius." Wanita itu melirik Ye Guan dan tersenyum. "Tuan, barang layanan ini membutuhkan 2.800 kristal kekaisaran kelas atas." 2008, Ye Guan merasa sedikit sakit, namun dia tetap mengeluarkannya. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, apa salahnya menikmati diri sendiri? Setelah wanita itu menerima uangnya, dia tersenyum dan berkata, "Silakan tunggu sebentar. Tuan, kami akan segera mengatur agar seorang gadis datang." Setelah berkata demikian, dia tersenyum dan berjalan keluar. Ye Guan melihat sekelilingnya. Ruangannya sangat kecil dan pencahayaannya agak ambigu. Sekilas, tempat itu tidak tampak serius. Dia cukup terkejut bahwa ada tempat seperti itu di tanah tua ini. Mungkinkah Tuhan Yang Maha Tak Terbatas telah membukanya? Tepat pada saat itu, seorang wanita masuk. Ia mengenakan gaun hijau tua dan kerudung transparan, sehingga wajahnya dapat terlihat. Fitur wajahnya sangat halus, terutama matanya yang sangat besar dan berair. Dia juga memiliki bentuk tubuh yang bagus. Itu menakjubkan. Wanita itu membungkuk kepadanya dan berkata, "Tuan, silakan ganti pakaian Anda." Ganti pakaian? Ye Guan sedikit bingung. Wanita itu tiba-tiba menunjuk ke arah tempat tidur yang tidak jauh dari sana, dan melihat sepasang celana di atasnya.
Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, ganti langsung. Wanita itu mengangguk, ya. Ye Guan berkata, apakah kamu ingin minggir sebentar? Wanita itu menatapnya dan berkata, tidak perlu. Ye Guan terdiam. Baiklah, sambil berbicara, dia berjalan ke tempat tidur dan mulai menanggalkan jubahnya. Di dalam lembaga pemikir, ketika semua orang melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi gelap. Apa-apaan ini? Sang pemimpin, Su Gujin, masih tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia hanya menatap Ye Guan yang sedang melepas pakaiannya di layar. Tak lama kemudian, Ye Guan berganti pakaian dengan celana pendek. Wanita itu menunjuk ke tempat tidur. Ye Guan mengerti lalu berjalan mendekat dan berbaring di atasnya. Wanita itu berjalan mendekatinya dan mengambil sebuah botol kayu kecil. Dia membuka gabusnya dan perlahan menuangkan cairan pelumas yang dingin ke arah Ye Guan. Ye Guan tiba-tiba bertanya, gadis, siapa namamu? Wanita itu dengan lembut mengoleskan cairan pelumas itu dengan tangannya dan berkata dengan tenang, Haoer. Ye Guan berkata, Nona Haoer, saya ingin bertanya sesuatu, apakah Anda keberatan? Wanita itu berkata, tanyakan, Ye Guandao, mengapa kamu datang bekerja di tempat seperti ini? Haoer berkata dengan tenang, saya terlilit hutang karena berbisnis. Ye Guan bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa banyak hutangmu? Haoer berkata, ratusan ribu kristal kekaisaran kelas atas. Ye Guan berkata, itu memang agak berlebihan. Setelah Haoer mengoleskan cairan pelumas itu secara merata, dia mulai mencubit punggung Ye Guan dengan lembut. Bagaimana denganmu? Mengapa kamu datang ke tempat seperti ini? Ye Guan tersenyum dan berkata, ini pertama kalinya aku ke Jiutu, dan aku tidak tahu tempat apa ini. Aku melihat banyak orang datang. Jadi aku ingin datang dan melihat-lihat, tetapi aku tidak menyangka. Haur meliriknya dan bertanya, mengapa kamu datang ke Tanah Tua? Ye Guan mendesah pelan, apakah kamu tahu peradaban swimming? Haur mengangguk, ya. Ye Guan berkata, aku di sini untuk mencari tuanku. Haoer bertanya, siapa nama gurumu? Ye Guan berkata, kasih sayang dan kebaikan. Tangan Haoer tiba-tiba berhenti. Di dalam lembaga pemikir, wajah semua orang tiba-tiba berubah. Mereka semua memandang Sui Gujin yang memimpin kelompok itu. Mata Sui Gujin tetap tenang, tanpa sedikit pun riak. Di dalam ruangan kecil itu, Ye Guan tiba-tiba bertanya dengan bingung, Haoer, mengapa kamu tidak menyentuhku? Haoer kembali sadar. Melihat ucapan Ye Guan yang begitu sembrono, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Namun dia tidak marah. Dia mulai menggerakkan tangannya. Tuan Bei Xinci adalah tuanmu. Ye Guan mengangguk. Ya, guru berkata dia akan menyelamatkan alam semesta. Dan kemudian dia tidak pernah kembali. Aduh. Haoer berkata, Tuan, apakah Anda tahu bahwa Nona Bei Xinci adalah pengkhianat di Sui Ming Wenming? Apakah Anda tidak takut bahwa Sui Ming Wenming akan menimbulkan masalah bagi Anda? Ye Guan tersenyum dan berkata, jangan takut. Ketika guruku pergi, dia memberiku sebuah menara kecil. Dia berkata kepadaku bahwa jika nyawaku dalam bahaya, aku harus mengaktifkan menara kecil itu. Tidak peduli seberapa jauh, dia akan segera berlari ke arahku. Di dalam lembaga pemikir, seorang pria tiba-tiba bertanya, apakah dia tahu ada seseorang yang mengawasinya? Orang lain berkata, itulah sebabnya dia menyebut beda. Menyebutnya karena dia ingin kita bersikap hati-hati. Orang lain tertawa dan berkata, dia takut. Seorang wanita tiba-tiba bertanya, bagaimana jika apa yang dikatakannya benar?
Pria itu tersenyum dan berkata, "Bukankah ini mudah? Minta saja dia untuk mengeluarkan menaranya dan kami akan tahu." Di ruangan kecil, HOR tiba-tiba bertanya, "Tuan, bolehkah saya melihatnya?" Ye Guan sedikit ragu-ragu. HOR berbisik, "Jika tidak berhasil, lupakan saja. Dengan statusku, bagaimana mungkin aku layak melihat benda ajaib milik Tuan?" Ye Guan tiba-tiba menjadi cemas dan berkata, "Oh, Nona, aku tidak bermaksud begitu. Tidak ada perbedaan antara pekerjaan tinggi dan rendah. Jangan merasa rendah diri di hadapanku. Lagi pula, kamu sangat cantik. Aku..." Saat dia mengatakan ini, dia benar-benar duduk dengan panik, lalu meraih tangan HOR. "Nona HOR, aku benar-benar tidak bermaksud meremehkanmu. Aku benar-benar miskin. Kalau tidak, aku akan melunasi utangmu dan menebusmu. Kamu sangat cantik. Kamu terlihat seperti gadis yang aku sukai sebelumnya." Xiaota, di lembaga pemikir, sekelompok pria tiba-tiba menjadi marah. Di dalam ruangan kecil itu, HOR dengan tenang menarik tangannya dan berbisik, "Saya percaya apa yang Anda katakan. Tuan, saya tidak punya maksud lain, terutama karena Lady Bei Xinchi terkenal. Oleh karena itu, Anda mengatakan bahwa saya adalah muridnya. Saya sangat penasaran. Karena itu merepotkan Anda, maka saya akan melupakannya." Ye Guan merasa sedikit malu. Dia berjuang cukup lama, lalu menggertakkan giginya dan berkata, "Nona HOR, aku bisa menunjukkannya padamu. Tapi, aku punya satu permintaan." Ketika dia mengatakan hal itu, wajahnya memerah. Di dalam lembaga pemikir, rumput, orang-orang itu marah sekali. Salah satu dari mereka bahkan berdiri dan berkata, "Bunuh dia, hilangkan jiwanya. Akan terlalu mudah baginya untuk dimusnahkan sepenuhnya. Masukkan dia ke dalam penjara gelap dan buat hidupnya lebih buruk daripada kematian." Di dalam ruangan kecil itu, HOR menatap Ye Guan dengan tatapan tenang. "Apa yang diinginkan Tuan Muda?" Ye Guan ragu sejenak, lalu berkata, "Nona HOR, bolehkah aku menciummu?" Xiaota, HOR menatap Ye Guan. "Jika kamu memiliki kebutuhan seperti itu, aku dapat menggantikan gadis-gadis lain. Mereka dapat menyediakan layanan yang kamu inginkan." Ye Guan menghela napas pelan. "Nona HOR, Anda terlalu berpikiran buruk tentang saya. Saya bukan orang seperti itu." HOR menatapnya tanpa berkata apa-apa. Ye Guan menggelengkan kepalanya sedikit, berbaring, dan berbisik, "Nona HOR, ketika guruku pergi, dia berpesan kepadaku untuk tidak menunjukkan menara itu kepada orang lain dengan mudah. Dia berkata bahwa menara ini mengandung kekuatan hukum misterius yang melampaui peradaban Suiming. Jika aku menunjukkannya kepada orang lain, aku mungkin akan dibunuh." Melampaui peradaban Suiming, HOR menyipitkan matanya sedikit. "Tuan, apakah itu sedikit berlebihan?" Ye Guan tersenyum namun tidak mengatakan apapun. Ruangan kecil itu tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, HOR tiba-tiba bertanya, "Tuan Muda, jika aku memberimu ciuman, apakah kamu akan membiarkanku melihatnya?" Ye Guan tiba-tiba duduk, menatap HOR dengan mata menyala-nyala. "Ya." HOR menatapnya, "Kalau begitu cium aku, Tuan Muda." Selagi dia bicara, dia perlahan menutup matanya. Dan lembaga pemikir itu sudah gempar. Ye Guan perlahan mendekati HOR. Melihat dia semakin dekat ke HOR, mata semua pria di kelompok pemikir itu berubah merah. Semakin dekat, HOR sudah bisa merasakan napas Ye Guan, dan tanpa sadar dia mengepalkan tangannya. Tiba-tiba, dia membuka matanya,
mengambil inisiatif untuk bergerak maju dan menyentuh bibir Ye Guan. Pisahkan pada sentuhan pertama, terdengar ratapan di lembaga pemikir. Di dalam ruangan kecil itu, Haur menatap Ye Guan, tidak apa-apa. Ye Guan berkedip dan berkata, "Oke." Sambil berkata demikian, dia menghilang bersama Haoer, dan ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di dalam menara kecil. Mengikuti sudut pandang Haoer, semua orang di kelompok pemikir juga mendatangi menara kecil. Dalam sekejap, seluruh wadah pemikir itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap, dan semua orang terbelalak lebar dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Sang pemimpin, Sui Gujin, juga menyipitkan matanya pada saat ini. Setelah waktu yang lama, semua orang di kelompok pemikir itu perlahan-lahan kembali sadar. Mereka menatap Ye Guan. Pada saat ini, mereka sudah sedikit bingung. Anda mengatakan dia sedang membual, menara miliknya sungguh mengagumkan. Anda mengatakan dia hebat, tetapi semua orang merasa bahwa dia hanya membual dan tidak mengatakan kebenaran. Bab 1398, Tata Letak, Bidak Catur, di dalam menara kecil. Pada saat ini, Haoer mengepalkan tangannya, mata indahnya terbuka lebar, tampak sedikit tidak percaya. 10 tahun di menara, sehari di luar ruangan. Mungkinkah pria di hadapanku ini benar-benar murid Bei Xinji? Akan tetapi, bagaimana mungkin sosok yang tiada taraf seperti Bei Xinji bisa jatuh cinta pada orang bodoh seperti dia? Tetapi jika dia bukan orang seperti Bei Xinji, bagaimana mungkin orang di depannya ini memiliki benda ajaib seperti itu? Haoer sedikit bingung saat ini. Ye Guan telah membawanya keluar dari menara kecil. Dia berkata dengan serius, "Nona Haoer, Anda harus merahasiakannya untuk saya." Haoer kembali sadar. Bodoh? Oh tidak. Mengetahui bahwa dirinya telah mengatakan sesuatu yang salah. Dia segera bertanya, "Tuan Ye, apakah menara kecil itu benar-benar diberikan kepadamu oleh Nona Bei Xinji?" Ye Guan tampaknya tidak mendengar kata bodoh yang diucapkannya dan mengangguk pelan. "Tentu saja, guruku berkata bahwa aku adalah seorang jenius ilmu pedang yang langka, jadi dia membangun menara ini untukku. Namun, aku tidak tahu apakah dia membangunnya sendiri. Tetapi bagaimanapun, dia memberikannya kepadaku." Haoer menatapnya seolah dia bisa melihat apa yang ada di dalam dirinya. Sedangkan Ye Guan memiliki ekspresi sederhana dan jujur di wajahnya. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Nona Haoer, mengapa Anda tidak ikut dengan saya?" Haoer tertegun. Ye Guan berkata dengan serius, "Aku akan memperlakukanmu dengan baik." Sambil berkata demikian, dia meraih tangannya. Haoer sedikit mengernyit. Dengan sedikit ekspresi jijik di matanya, dia menarik tangannya dengan tenang. "Tuan, saya sudah punya seseorang yang saya sukai." Ye Guan buru-buru berkata, "Aku tidak keberatan." Haoer menatapnya. "Orang yang aku sukai adalah salah satu dari 3 pahlawan negara lama. Tuan Ye, apakah Anda tahu apa itu 3 pahlawan negara lama?" Ye Guan agak penasaran dan bertanya, "Konsep apa?" Haoer berkata dengan tenang, "Saat ini dia adalah orang paling jahat di antara generasi muda di Tanah Lama." Ye Guan berkata dengan serius, "Nona Haoer, aku tak terkalahkan di antara generasi muda dan tidak pernah terkalahkan. Itu benar." Haur menatapnya. "Tuan Ye sangat menakjubkan. Saya sangat mengagumi Anda." Ye Guan tersenyum tipis, lalu berkata, "Nona Haoer, apakah Anda menyukai menara itu? Jika Anda menyukainya, saya bisa memberikannya kepada Anda." "Xiaota," jantung Haoer berdebar kencang, "berikan padaku." Ye Guan mengangguk.
Ya, hanya saja, dia mengatakan hal itu dengan sedikit malu. HOR tiba-tiba menjadi waspada. Ada syaratnya, kan? Ye Guan mengangguk dan berbisik. Aku ingin bersamamu. Xiaota, jejak rasa jijik tiba-tiba muncul dalam hati HOR. Dia perlahan mengepalkan tangan kanannya dan ingin sekali meninju si idiot ini sampai mati. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dalam benaknya. Mendengar suara itu, raut wajah HOR tiba-tiba berubah. Lalu dia menatap Ye Guan. Tuan Ye, waktunya sudah habis, sudah berakhir. Tanpa menunggu Ye Guan berbicara, dia berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Ye Guan mendesah pelan, lalu berbalik dan berbaring di tempat tidur. Xiaota bertanya, "Wah, apakah ada yang memperhatikanmu?" Ye Guan berpikir dalam hati, "Tuan Ta, Anda baru tahu ini sekarang." Xiaota, Ye Guan perlahan menutup matanya dan berkata, "Orang yang mengawasiku seharusnya adalah lembaga pemikir peradaban Suiming." Xiaota bertanya, "Bagaimana kamu tahu?" Ye Guan Dao, "Bukankah ini hal yang sangat jelas?" Xiaota berhenti berbicara. Xiao Hun berkata, "Saya kira, tuanku, awalnya Anda pasti tidak yakin apakah gadis itu berasal dari peradaban Suiming. Tetapi ketika Anda mengujinya kemudian, dia menunjukkan tangannya, dan tangannya itu terlihat ketika dia ingin melihat menara kecil itu untuk kedua kalinya. Tuanku, benarkah demikian?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Ya." Xiao Hun terkekeh. Tuan muda menggoda gadis itu karena 4 alasan. Pertama, dia ingin menunjukkan kelemahannya kepada peradaban Suiming, sehingga peradaban Suiming akan berpikir bahwa tuan muda itu berguna tetapi tidak strategis. Akan lebih baik jika mereka mau merekrutnya. Dengan cara ini, tuan muda tidak akan menjadi sasaran untuk sementara waktu, dan bahkan dapat menggunakan peradaban Suiming untuk mengembangkan kekuatannya sendiri. Benar. Xiaota dengan cepat menjawab. Apalagi, Xiao Hun tersenyum dan berkata, "Tujuan kedua adalah kamu ingin menggunakan mata gadis itu untuk membuat Suiming Wenming melihat kekuatan menara kecil itu. Karena tidak mungkin membodohi Suiming Wenming dengan kata-kata kosong. Penipuan yang paling kuat adalah kebenaran yang dicampur dengan kebohongan, dan kepalsuan yang dicampur dengan kebenaran. Selama Suiming Wenming melihat waktu dan ruang khusus di menara kecil itu, mereka akan menghadapi 2 pilihan. Pertama, merekrutmu. Kedua, membunuhmu dengan segala cara untuk membalas dendam dan merebut harta karun itu. Tetapi mereka mungkin tidak berani melakukannya. Karena dari sudut pandang saat ini, kekuatan pencegah orang yang penyayang itu cukup besar." Xiaota bertanya cepat, "Bagaimana dengan yang ketiga?" Xiao Hun berkata, "Tujuan ketiga adalah untuk menguji niat orang di belakang gadis itu." Mengenai niat apa yang akan diuji? Aku. Xiaota, jawab saja. Xiaota, Ye Guan tersenyum dan berkata, "Setelah aku datang ke peradaban Suiming, mereka tidak mengirim siapapun untuk membunuhku, dan mereka bahkan mengirim orang untuk menghubungiku. Ini berarti bahwa mereka masih takut dengan kekuatan di belakangku dan tidak berani bertindak gegabah. Namun, aku tidak yakin bagaimana mereka ingin berurusan denganku pada awalnya. Baru setelah gadis itu menciumku, aku benar-benar mengerti bahwa mereka ingin membunuh seseorang dengan pisau pinjaman." Xiaota bertanya dengan bingung, "Membunuh seseorang dengan pisau pinjaman, untuk membiarkan kekuatan lain menargetkanmu?" Ye Guan mengangguk. Gadis itu pasti bukan orang biasa. Kabar bahwa dia menciumku mungkin akan menyebar dengan cepat. Dengan kata lain, tidak lama lagi seseorang akan datang untuk menggangguku, dan masalah ini akan datang dengan alasan yang bagus. Tidak hanya itu,
Gadis itu jelas bukan dari peradaban swimming. Dia kemungkinan besar dari peradaban Yongsheng, atau peradaban asli bumi lama. Jika kedua peradaban ini datang untuk menggangguku dan aku membunuh mereka, apa hasilnya? Xiaota berkata cepat. Aku tahu, jika kau membunuh yang kecil, yang besar pasti akan datang. Jika kau membunuh yang besar, yang tua pasti akan datang. Jika kau membunuh yang tua, sekelompok yang tua pasti akan datang. Ye Guan berkata, seringkali, konflik disebabkan oleh masalah yang tampaknya sepele, yang kemudian meningkat dan akhirnya berubah menjadi konflik besar. Xiaota berkata, kami sekarang dalam posisi pasif. Ye Guan berkata dengan lembut, saya sangat pasif. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya tidak sekuat yang lain. Saya mengungkap fungsi Anda, Master Ta, karena saya berharap mereka tidak akan mengganggu saya seperti ini. Akan lebih baik jika mereka bisa merekrut saya. Begitu mereka merekrut saya bisa menyerah. Selama saya memasuki peradaban swimming, saya akan memiliki kesempatan untuk bernapas, dan saya juga akan memiliki waktu dan kesempatan untuk berkembang. Yang paling ditakutkannya sekarang adalah pihak lain tidak akan peduli dan akan melakukan segala cara untuk menghadapinya. Situasi seperti itu sungguh tidak tertahankan. Lagi pula, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri sekarang. Dan sangat mustahil baginya untuk melawan peradaban besar saat ini. Dia hanya dapat menghindari sisi lawan untuk sementara, bertahan beberapa saat, lalu maju perlahan-lahan. Xiaota bertanya, menurutmu pilihan apa yang akan diambil pihak lain pada akhirnya? Ye Guan berkata dengan lembut, aku tidak tahu apapun tentang musuh ini. Itu benar, Xiaota tiba-tiba teringat, bukankah ada 4 tujuan, bagaimana dengan yang satu lagi? Ye Guan tersenyum namun tidak mengatakan apapun. Lembaga pemikir. Pada saat ini, pavilion masih sangat sepi. Semua orang masih terkejut dengan menara kecil Ye Guan. Fungsi menara kecil itu sungguh luar biasa dan membuat mereka kewalahan. Pada saat ini, pemimpin Sui Gujin tiba-tiba mengulurkan 2 jari dan mengetuk kursi dengan ringan. Ini berarti membiarkan semua orang berbicara. Seorang pemuda berjubah hitam tiba-tiba berdiri. Dia membungkuk sedikit kepada Sui Gujin dan berkata, menurut pendapatku, semua tindakan Ye Guan di Yuxianju disengaja. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kelemahan kepada kita dan membuat kita memandang rendah dirinya. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang kultivator pedang yang dapat membangun tradisi Tao dan yang kekuatannya sebanding dengan kaisar abadi bersikap begitu vulgar? Orang yang berbicara bernama Ran Heng, seorang perwakilan generasi muda lembaga pemikir tersebut. Pada saat ini, Sui Gujin mengetuk meja lagi. Ran Heng melanjutkan, maksudnya, orang ini sudah tahu bahwa kita sedang mengawasinya, dan alasan dia melakukan ini tidak lain adalah untuk menunjukkan kelemahannya kepada kita dan menyerah. Seorang wanita bertanya, apakah dia Beida, muridnya? Setelah Ran Heng merenung sejenak, dia berkata, hal ini tidak dapat dikonfirmasi. Wanita itu berkata, pertanyaannya sekarang bukanlah apakah dia berpura-pura lemah, tetapi apakah dia murid wanita itu? Jika ya, bagaimana jika kita membunuhnya dan wanita itu benar-benar datang untuk membalas dendam? Tetapi jika tidak, dari mana menara kecilnya berasal? Tingkat peradaban apa yang dapat membangun menara seperti itu? Semua orang terdiam. Faktanya, mereka tidak tahu apakah peradaban swimming mampu menciptakan benda ajaib seperti itu. Meskipun mereka dianggap pejabat tingkat tinggi dalam peradaban swimming, mereka bukanlah pejabat tingkat tinggi inti. Oleh karena itu, mereka tidak mengetahui seberapa dalam fondasi peradaban swimming. Ran Heng menatap wanita itu,
Yan Jin, menurutmu, apakah dia murid wanita itu? Pria bernama Yan Jin berkata dengan tenang. Menurutku ini tidak penting. Tujuan terpenting dia menghancurkan menara ini sebenarnya adalah untuk mengancam kita. Mengancam? Begitu kata-kata itu diucapkan, beberapa orang di aula menatap Yan Jin dengan kaget. Yan Jin menatap layar, seperti yang kukatakan tadi. Jika menara itu benar-benar milik wanita itu, maka jika dia meninggal di peradaban swimming, wanita itu pasti akan datang untuk membalaskan dendam peradaban swimming kita. Jika tidak, itu berarti ada peradaban yang sangat kuat di belakangnya. Dan jika kita benar-benar ingin menyentuhnya, kita harus mempertimbangkan kekuatan di belakangnya. Tapi sekarang, kita tidak tahu apa-apa tentang kekuatan di belakangnya. Saat dia berbicara, dia mengerutkan kening dalam-dalam. Saran saya, sebelum kita memastikan asal-muasal menara kecil itu, sebaiknya kita jangan menyentuhnya, karena kita tidak yakin apakah kita sanggup menanggung akibatnya pada akhirnya. Setelah berkata demikian, perlahan-lahan dia menoleh dan menatap Sui Gujin yang tidak jauh darinya. Dan semua orang di lapangan memandang Sui Gujin. Sui Gujin perlahan membuka matanya dan berkata dengan tenang. Seseorang tengah merencanakan sesuatu, menggunakan tanah lama dan seluruh alam semesta sebagai papan catur. Peradaban swimming milikku telah digunakan sebagai bidak catur. Semua orang di aula terkejut, bersambung.